Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama rekan saya Syahnia Rizky Putri. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan wawancara dengan Bapak Peter Jacobs selaku Direktur Eksekutif Jasa Perbankan, Perizinan dan Operasional Treasury Bank Indonesia. Sebelum itu, kami izin mengkonfirmasi bahwa sebenarnya Bapak Peter Jacobs baru saja pensiun pada bulan November kemarin. Meskipun demikian, Bapak Peter ini masih aktif dalam mengikuti isu-isu ekonomi dan juga beliau masih aktif mengikuti pertemuan. Maka dari itu, wawancara ini dilakukan melalui Zoom dikarenakan Bapak Peter sedang tidak berada di Jakarta. Nah, isu yang akan kami bawa pada wawancara kali ini adalah isu mengenai resesi ekonomi dunia di tahun 2023, yang mana isu ini diawali dari prediksi World Bank yang mengatakan bahwa akan terjadi resesi ekonomi global di tahun 2023 yang diakibatkan oleh kenaikan suku bunga bank-bank sentral seluruh dunia secara bersamaan sebagai bentuk respon akibat inflasi yang terus memanjak. Nah, World Bank juga mengatakan bahwa ekonomi terbesar dunia seperti Amerika, China, dan juga Eropa itu ekonominya melambat secara tajam. Dan kita juga tidak boleh lupa, kita juga sekarang sedang dihadapkan oleh konflik Rusia dan Ukraina yang menimbulkan ketidakstabilan pasokan energi dari bahan makanan dunia. Nah, akibat eskalasi konflik tersebut telah memicu lonjakan harga barang dan energinya semakin menipis serta juga mendorong inflasi yang terus menaik. Nah, dari situlah kami mengangkat isu resesi ekonomi di tahun 2003 sebagai bahan wawancara kami. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke sesi wawancara. Ya, Ya, eh, ya, ya, silakan. nyambung ke pertanyaan pertama. Jadi, apakah menurut Bapak di tahun 2023 akan terjadi resesi ekonomi dunia, Pak? Ini saya yang putus-putus atau memang Vali putus-putus ya? Oh, Mungkin Bapak deh kayaknya, Pak. Soalnya di saya Vali jelas, Pak. Oh, oke. Iya, oke. Mungkin bisa Uh, diulangin Vali pertanyaannya? Bos, iya, Pak. bentar, bentar. Saya Ah, coba. Ini saya pakai WiFi sini. WiFi-nya saya matiin dulu bentar ya. oh ya. Baik, Pak. Halo, Iya, Halo, Pak. iya, Pak. Halo, apakah suara saya sudah terdengar jelas, Pak? Halo, 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 halo. Ya, halo. ya, terdengar, Pak. Oh, bisa ya. Halo, sepertinya Halo, terputus-putus, Pak. Halo, ya. Halo, halo. Terdengar, Pak? ya, halo, Ya. Halo, halo. halo, halo. Kayaknya Ya. kurang bagus nih jaringan ini. Vali dengar saya? Terdengar, Pak? Iya, Pak. Aduh, kurang bagus ya. Saya nggak bisa dengar kalian dengan jelas masalahnya jadinya. Halo, Pak. Oke, ini sekarang Ya. udah mulai kelihatan gambarnya. Oh ya. Atau Oke. saya matiin videonya aja dulu ya. Iya, nggak apa-apa, Pak. Silakan, Ya, Pak. oke. Jadi pertanyaan pertamanya tadi apa? Ya, apakah menurut Bapak di tahun 2023 akan terjadi resesi ekonomi dunia, Pak? Oke. Jadi gini, pertama saya disclaimer dulu ya. Saya disclaimer karena saya 1 November lalu sudah pensiun dari Bank Indonesia. Jadi terakhir posisi saya sebagai Kepala Departemen, Direktur Eksekutif. Hmm. Jadi sekarang saya udah purna bakti. Ya. Oke, jadi tapi isu-isu ekonomi tetap menjadi isu yang saya ikuti.
Apa yang tadi Fali sampaikan itu benar. Jadi itu jadi background apa yang sebenarnya sekarang terjadi, bahwa inflasi naik sebenarnya lebih banyak gara-gara apa namanya quantitative easing yang dilakukan di Amerika, gitu kan. Jadi sebenarnya peredaran uang, likuiditas itu berlimpah pada saat terjadi COVID, gitu ya. Memang akhirnya itu memang cara yang tepat sebenarnya dilakukan oleh Amerika, karena Amerika perlu melakukan quantitative easing supaya ekonominya bergerak. Kalau enggak masyarakatnya lockdown, transaksi ekonominya stop, ya akhirnya pertumbuhan ekonominya jadi negatif. Dan sebenarnya resesi sudah mulai terjadi ketika memang uh, apa namanya COVID melanda, gitu ya, karena disitulah sebenarnya pertumbuhan ekonomi semua pada negatif. Tapi kita samakan dulu persepsi bahwa resesi itu secara teknikal itu definisinya adalah 2 consecutive quarter negatif pertumbuhan ekonomi, ya. Jadi kita samakan itu sebenarnya itu boleh dibilang jadi kayak technical recession, bukan resesi yang sesungguhnya. Kalau resesi yang sebenarnya itu ya sebenarnya memang karena kondisi satu negara itu sudah sedemikian parahnya, mungkin karena korupsi, karena perang, karena kudeta, karena macam-macam, sehingga memang dia seluruh capital goods-nya hancur-hancuran, misalnya gitu ya. Kalau semua kondisi ekonomi dan sarana pendukung ekonomi satu negara hancur-hancuran, ya wajar kalau dia pertumbuhan ekonominya negatif, nah makanya dia masuk ke resesi. Nah, tapi kalau resesi yang disebabkan oleh COVID, sebenarnya kan nggak ada yang rusak, gitu, hanya karena masyarakat nggak bisa keluar rumah dan bertransaksi. Nah sekarang ya dibilang lagi akan terjadi resesi. Jadi kalau yang saya bilang resesi, saya bilangnya ini technical recession, karena yang terjadi adalah memang pertumbuhan ekonominya nanti di beberapa negara, khususnya negara-negara maju, ekonominya maju seperti Amerika dan Eropa, itu mereka bisa jadi negatif, bisa jadi, ya. Nah, ini saya bilang bisa jadi karena belum tentu 2023 mereka juga akhirnya negatif beneran. Nah, tapi di Amerika sekarang masyarakat sudah mulai merasa, jadi perasaan seperti resesi, gitu ya. Kenapa? Karena gara-gara inflasi, gara-gara likuiditas melimpah, kegiatan ekonomi juga sudah mulai bergerak, maka harga-harga barang jadi naik. Kenapa harga barang naik? Karena masyarakatnya sudah apa namanya mulai belanja, gitu ya, mulai melakukan transaksi ekonomi. Jadi harga-harga naik, semua kebanyakan harga naik. Nah, ketika harganya naik, apa namanya yang dilakukan oleh central bank di seluruh dunia, khususnya negara maju sekarang, ya, Indonesia kan jadinya salah satu negara yang akhirnya mau nggak mau ikut-ikutan naikin suku bunga, bukan hanya karena inflasi, tapi karena juga suku bunga di negara-negara majunya juga naik. Sementara suara saya masih kedengaran? Terdengar, Pak, Masih jelas. aman? Masih Pak. Oke. Masih aman, ya. Jadi kalau suara saya udah mulai putus-putus, kalian ngomong supaya saya berhenti ngomong. Nanti kalau saya Baik Pak. ngomong terus tapi kalian nggak dengar, gimana ntar jadinya. Iya baik Pak. Oke, ya. Jadi kan gitu, ya. Jadi karena memang masyarakat merasa harga-harga barang sudah, khususnya nih saya bicara Amerika dulu, ya. Amerika, Eropa lah, ya. Ketika masyarakat merasa harga-harga barangnya sudah naik, mereka stop belanja. Nah, ketika mereka stop belanja, kebetulan juga Amerika terus naikin suku bunga, kan. Jadi mereka lebih baik simpan uangnya di bank atau ke aset-aset yang yield-nya juga udah mulai naik. Jadi mereka berhenti untuk apa namanya spending. Nah, apa yang terjadi kalau masyarakat berhenti spending? Nah, disitulah pertumbuhan ekonominya turun. Oke? Nah, di situ pertumbuhan ekonomi turun yang secara teknikal tadi yang saya bilang technical recession itu dianggap sebagai resesi. Nah, tapi benar kalau misalnya ekonominya nggak bergerak, ya kan, perusahaan-perusahaan nggak berproduksi, otomatis nanti PHK nambah, gitu kan. Orang-orang berhenti bekerja, akhirnya nggak punya penghasilan. Nah, ujung-ujungnya sebenarnya adalah negara itu makin miskin. Jadi negara-negara yang kemudian berhenti bertransaksi, yang mengakibatkan PHK, kemudian mereka secara angka pun statistiknya pertumbuhan ekonominya turun. Nah, dengan demikian memang kesejahteraan masyarakatnya juga ikut-ikutan turun. Nah,
itu di dalam negeri ya, khususnya di negara maju seperti Amerika. Tapi ketika negara-negara maju ini memang bukan berhenti lah, mengurangi kegiatan produksinya, ya termasuk dalam konteks ini nanti kita lihat Cina, karena Cina punya kebijakan yang lain, kalau mereka mengurangi transaksinya, mengurangi produksinya, otomatis mereka juga mengurangi impor bahan bakunya kan. Nah, ketika mereka mengurangi transaksi ekonomi, mengurangi bahan baku, yang berpengaruh adalah yang terpengaruh oleh pengurangan-pengurangan yang mereka lakukan itu adalah negara-negara yang melakukan ekspor bahan-bahan yang mereka perlukan. Kayak misalnya Indonesia ekspor bahan baku, ekspor batu bara, ekspor macam-macam barang yang dibutuhkan oleh negara-negara maju khususnya ketika mereka berproduksi. Nah, kalau mereka terjadi technical recession, kalau mereka terjadi penurunan kegiatan ekonomi, mau nggak mau nanti mempengaruhi perekonomian Indonesia juga salah satunya, ya karena kita jadi nggak bisa berdagang dengan leluasa. Nah, kalau di situasi ekonomi normal, saya ngobrol secara praktisnya aja ya, kalau negara-negara itu dalam situasi yang normal, kita jualan apa aja laku, gitu kan? Kita jual pakaian bagus, pakaian mewah, barang mahal, semua laku gitu. Tapi ketika kemudian termasuk di Indonesia, kemudian ketika misalnya barang-barang harganya mahal, penghasilan tetap, inflasi naik, tingkat suku bunga di bank juga tinggi, mendingan duitnya saya tabung di bank, sehingga orang berhenti berkonsumsi. Nah, jadi Shania nggak bisa beli lagi tas branded gitu, ya kan? Jadi Vali nggak bisa, mendingan beli sepatu yang mahalnya ditunda aja dulu karena duitnya mendingan ditabung di bank. Nah, kebanyakan orang akan begitu kan. Nah, ketika orang melakukan hal seperti itu, maka transaksi ekonominya ini kan menurun kan. Nah, kalau ketika transaksi ekonomi menurun seperti itulah yang kemudian mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau pertumbuhan ekonominya saking turunnya itu menjadi negatif, itu nanti akan terjadi yang disebut resesi. Nah, tapi apakah kemudian, ini saya campur-campur aja ya jawabannya di pertanyaan-pertanyaan yang lain ya. Nah, apakah Indonesia akan mengalami resesi? Nah, saya bilang enggak. Kenapa? Karena ekonomi Indonesia itu masih didrive oleh domestic consumption. Ya, domestic consumption. Kita tuh belanjanya di antara kita sendiri, gitu kan. Ya, artinya itu namanya domestic consumption. Nah, kalau domestic consumption untuk misalnya makanan, pakaian, atau kebutuhan sehari-hari, atau kebutuhan-kebutuhan yang memang diperlukan, ya mau resesi, mau nggak resesi, mau gajinya turun, tetap aja consumption itu naik gitu kan. Nah, jadi perekonomian Indonesia boleh dibilang akan tetap bertumbuh, walaupun memang karena turunnya ekspor gitu, impor gitu, otomatis nanti pertumbuhan ekonominya tidak setinggi 2022. Jadi pertumbuhan ekonomi 2023 akan sedikit turun. Ya kalau proyeksinya Bank Indonesia sih antara 4,8 sampai 5,3, tapi mungkin ada di level sedikit di bawah 5% gitu ya. Ada yang bilang 5% sih, tapi ini masih proyeksi gitu ya. Nah, itu yang terjadi ketika kemudian kita bicara resesi. Jadi kalau Indonesia akan resesi apa enggak? Enggak. Kalau resesi dalam arti yang tadi kita definisi yang kita sepakati gitu tadi ya, soal technical recession, 2 konsekutif quarter negatif gitu. Nah, hanya memang pertumbuhan ekonomi mungkin akan sedikit lebih rendah. Nah, saya mau bahas satu lagi adalah sekarang ada 2 isu. Satu isunya inflasi, ya, harga barang naik. Nah, isu kedua adalah pertumbuhan ekonomi turun, betul kan? Nah, ini isu yang mana yang lebih penting untuk diatasi, gitu ya. Kalau pemerintah kemudian memilih kita handle dulu inflasinya. Jadi inflasi, karena inflasi itu kan harga barang. Kalau harganya naik, yang susah kan masyarakat, ya kan? Maka pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia mulai menaikkan suku bunga, ya kan? Kita menaikkan suku bunga, salah satu tujuan besarnya adalah meredam inflasi. Nanti, yang sekarang sudah mulai kelihatan inflasinya sudah mulai melandai turun. Nah, kalau inflasinya sudah bisa diatasi, barulah kemudian kita
walaupun sebenarnya at the same time kita juga sudah mulai handle pertumbuhan ekonomi, sehingga pemerintah bisa kasih fasilitas-fasilitas lewat ketentuan, lewat financing support juga dari pemerintah ke pengusaha-pengusaha kecil, restrukturisasi utang gitu ya, itu juga tetap dilakukan untuk apa? Supaya kegiatan ekonominya tetap berlanjut dan pertumbuhan ekonomi masih bisa didorong naik ke atas. Tapi untuk sementara memang kita lebih fokus, lebih utama mengatasi masalah inflasi dulu. Nah, tapi bukan berarti pertumbuhan ekonominya nggak dihandle ya, tapi itu istilahnya tetap dihandle, tapi saat ini fokusnya di inflasi, dan inflasi sudah mulai melandai, sehingga kayaknya pemerintah di awal tahun depan lah mungkin akan lebih banyak nanti fokus ke beberapa isu yang penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Kira-kira gitu secara gambaran besarnya, apalagi yang kira-kira penting. Ya, baik Pak, terima kasih. Mungkin kita ke pertanyaan selanjutnya Pak. Meskipun mungkin tadi sudah ada beberapa yang sudah terjawab Ya. sebagian, cuman coba saya tanyakan lagi aja. Eh, Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah resesi ekonomi 2023 itu dapat menjadi sebuah ancaman? Sejauh apa resesi ekonomi 2023 ini akan menjadi sebuah ancaman? Lalu dampaknya terhadap dunia dan juga Indonesia itu apa Pak? Ya itu tadi, kan sekarang semua negara sedang handlingnya inflasi dulu, gitu ya. Ketika inflasi nanti sudah dihandle dengan baik, harga-harga barang sudah mulai stabil, pasti semua negara juga akan berlomba-lomba kemudian melakukan kebijakan-kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, Indonesia sendiri ngelihatnya ini kita harus bantu gitu. Kita sih nggak ngelihat sebagai satu bahaya ya. Kita ngelihatnya sebagai oke, kalau situasinya kayak gini berarti kita harus ambil kebijakan-kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Kita harus bantu usaha kecil, sektor informal, gitu ya. Terus institusi keuangan seperti perbankan juga harus didorong. Lalu kemudian digitalisasi keuangan juga harus didorong supaya membantu mengatasi kemungkinan pertumbuhan ekonomi yang turun. Jadi kita nggak ngelihatnya sebagai bahaya yang mengancam, tapi kita melihatnya ini sebagai satu tantangan. Nanti kita akan bikin kebijakan-kebijakan untuk mengatasi hal-hal seperti itu. Jadi itu yang menjawab yang lain. Negara-negara lain di negara-negara sama, mereka juga akan lakukan itu. Mereka atasi dulu inflasinya, ketika harga sudah mulai stabil, mereka juga akan keluarkan kebijakan-kebijakan yang nantinya akan mendorong pertumbuhan ekonomi internal mereka gitu. Gitu. Ya, oke, mungkin untuk ke pertanyaan selanjutnya Pak. Saya kan Bapak sudah menjelaskan beberapa strategi Indonesia. Nah, apakah panic buying itu dapat menjadi sebuah upaya persiapan untuk menghadapi resesi Pak untuk Indonesia? Enggak lah, enggak lah. Panik buying nggak mengatasi masalah, itu sih menambah masalah. Tenang aja, pemerintah ini kok under control kok. Produksi untuk kebutuhan konsumsi semuanya sebenarnya sudah diperhitungkan. Pemerintah melakukan banyak hal, misalnya termasuk juga untuk transportasi untuk barang-barang kebutuhan gitu, sehingga sama sekali nggak perlu panik buying gitu. Oke, baik Pak. Mungkin saya menyambung pertanyaan selanjutnya ya Pak, sampai pertanyaan terakhir. Pertanyaan selanjutnya tadi kan Bapak telah mengatakan bahwa kemungkinan kecil bahwa Indonesia akan terjadi resesi gitu Pak. Tapi apakah jika benar terjadi resesi di tahun berikutnya nih tahun 2023, apakah ada sektor yang diuntungkan dan juga dirugikan gitu Pak? Menurut Bapak sektor mana aja yang diuntungkan dan dirugikan? Sebelumnya Bapak, apakah Bapak sudah bisa menyalakan kamera, Pak? Karena kan kita mohon maaf, untuk dokumentasi, Pak. Baik, terima Oh iya kasih iya banyak, iya. Pak. Iya. Oke oke. Silakan, Ya Pak. mudah-mudahan lancar Eh, ininya sinyalnya ya. ya, Oke. udah lancar, Pak. Silakan. Ya. Nah, jadi eh, jadi poinnya apa tadi, resesi? Apakah ada Eh, sektor yang diuntungkan dan juga ada yang Sektor juga yang dirugikan? diuntungkan. Gini, kalau Indonesia kayak tadi saya bilang kan kita di drive oleh domestic consumption. Domestic consumption sebenarnya nggak akan
nggak akan turun banyak gitu kan. Sehingga memang kalau industri-industri seperti industri makan minum gitu itu nggak akan turun gitu kan. Terus kemudian tourism sebenarnya juga kalau mata uang rupiahnya melemah ya mungkin akan yang diuntungkan ya tourism lokal gitu. Jadi artinya eh, orang-orang Indonesia mungkin akan lebih banyak turnya ke dalam negeri. Nah, tapi kalau mata uang rupiahnya juga melemah, maka turis-turis asing juga akan foya-foya lah datang ke Indonesia gitu kan. Jadi itu nanti akan termasuk yang diuntungkan. Yang dirugikan mungkin kebanyakan yang tadi saya bilang di sektor manufacture dan juga ekspor bahan baku gitu ya, impor bahan modal itu juga hal-hal yang mungkin akan berkurang karena turunnya demand dari atau permintaan dari negara-negara maju gitu, negara-negara partner dagang kita. Jadi kalau partner dagang kita permintaannya menurun, ya otomatis nanti ekspor kita menurun. Kalau ekspor kita menurun, mungkin impor terkait dengan barang ekspor tadi akan juga ikut menurun gitu kan. Jadi itu hal-hal yang mungkin akan dirugikan. Tapi kalau menurut saya tourism akan lebih baik, lalu kemudian industri makan minum juga akan tetap naik. Construction di dalam negeri menurut saya juga sesuatu yang akan tetap naik karena masyarakat sekarang ini mungkin mengurangi consumption tapi kemudian meningkatkan investasi gitu ya, investasi dari sisi individu household gitu ya, dan juga kemudian investasi dari sisi korporasi juga akan kemudian meningkat gitu. Jadi menurut saya sih kita bisa gampang melihatnya seperti itu karena yang turun itu kan nanti kebanyakan kalau menurut saya di ekspor impor, tapi consumption tetap akan naik. Nah, pemerintah juga karena 2023 kelihatannya akan meningkatkan yang namanya government spending, ya baik dari sisi investment maupun consumption-nya. Jadi itu juga akan meningkatkan uh, industri yang terkait dengan kebutuhan dalam negeri. Seperti tadi construction itu salah satunya, juga termasuk di sananya ada consumption dan hal-hal yang terkait dengan digitalisasi. Ya, termasuk communication. Halo? Ya, ya Pak. Siap. Halo, Pak. Halo? Ya Pak. Siap Pak. Putus ya. Terdengar, Pak? Ada Pak suaranya? Ada kok Pak suaranya? Halo, Pak? Halo Pak. Kalau masih belum bisa nggak apa-apa Pak, off cam aja. Yang penting tadi Bapak sudah terlihat itunya. Wajahnya tadi kan udah kelihatan, tapi Ya, setiap kali saya naik iya nyalain, Pak. tapi kayaknya tadi Iya baik Iya. Pak. jadi ini ya, jadi kurang kuat ya. Sorry ini Iya, karena saya pikir tadi sinyal handphone saya cukup kuat. Tapi iya nggak apa-apa Pak. saya coba sekali lagi ya, karena biasanya sinyal handphone jauh lebih kuat dari WiFi. Saya Iya, coba sebentar ya. Saya iya coba Pak baik. sebentar. Iya Pak, silakan. Makasih ya Nah, Pak. ini saya pindahin ke data aja. Kalau ke data harusnya lebih kuat. Sekarang saya hidupin kamera. Nah, baik Oke, Pak. kalau seandainya nanti lemot lagi ya kita matiin kameranya. Oke, Iya, gimana? oke. Baik Pak. Baik, sepertinya emang topik resesi 2003 ini menarik banget ya Pak, karena kan topik ini juga menjadi salah satu concern dari yang dibicarakan di KTT G20 yang diadakan tanggal 15 sampai 16 November kemarin bulan lalu. Nah, menurut Bapak apakah melalui KTT G20 yang kemarin dilaksanakan itu Hmm, bisa menjadi upaya untuk meminimalisir terjadi resesi 2023 gitu Pak? ya, salah satu sebab kalau boleh dibilang sebab resesinya dan juga resesi itu salah satunya yang tadi saya lupa sampaikan adalah kenaikan harga bahan bakar. Ya, kenaikan harga bahan bakar yang kebanyakan sebenarnya dipicu oleh perang Rusia Ukraina.
Nah, di isu inilah sebenarnya banyak yang akhirnya negara-negara perlu berkolaborasi, berdialog untuk menyelesaikan masalah eh, apa namanya perang ini, gitu kan. Apa namanya, dan jangan juga kemudian jadi menang-menangan lah kira-kira gitu kan. Tapi gimana caranya mencari solusi, berdialog supaya tercipta kedamaian sehingga memang transaksi ekonomi dunia itu jadi tanpa batasan-batasan lagi. Itu yang penting. Sekarang ini karena masyarakat dunia sedang mengembargo Rusia, akhirnya Rusia juga kemudian nggak bisa bertransaksi dengan baik, dia nggak mau jual minyaknya gitu ya. Akhirnya harga minyak juga jadi naik, Eropa sekarang kedinginan, ya gitu kan. Terus kemudian negara-negara yang lain juga agak suffer karena harga bahan bakar naik. Kita juga sebenarnya suffer ya, harga bahan bakar juga naik. Itu gara-gara banyak karena faktor Rusia Ukraina. Nah, kalau di KTT kemarin G20 banyak sekali kemudian diupayakan dan kalimat yang clear disampaikan di sana adalah untuk kemudian stop perang, ya, stop perang, kemudian berdialog lagi, cari solusi supaya tercipta kedamaian. At the same time kemudian kita kembangkan yang namanya digitalisasi. COVID itu kemudian menolong sekali orang kemudian memaksa diri untuk mengembangkan digitalisasi. Nggak perlu lagi ketemu-ketemu orang, tapi bisa tetap melakukan kegiatan ekonomi gitu ya. Jadi saya lihat di G20 kemarin isu digitalisasi juga isu yang sangat besar dibahas ya. Lalu yang juga penting adalah soal perdamaian dunia yang penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi antara negara-negara yang terpengaruh akibat perang Rusia dan Ukraina, dan juga ada isu juga antara Cina dan Taiwan, Cina dengan negara-negara yang lain yang terpengaruh. Nah, itu juga sebenarnya menjadi yang paling penting sebenarnya di KTT seperti itu adalah bisa berdialog, bisa berkolaborasi supaya negara-negara ini bisa mengurangi egonya untuk bisa mengedepankan kepentingan dunia lah, kepentingan perdamaian dunia gitu. Oke, baik Pak. Ini sekarang pertanyaan terakhir, nggak kerasa kita udah wawancara. Oke, pertanyaan terakhirnya Pak, kan seperti yang kita ketahui resesi 2003 kan belum terjadi Pak, tapi sudah muncul spekulasi yang mengatakan bahwa akan terjadi resesi 2023. Nah, menurut Bapak, kenapa sih spekulasi ini tuh ada di permukaan gitu? Maksudnya ada di masyarakat kalau tahun depan tuh bakal ada resesi. Menurut Bapak, kenapa hal itu tuh terjadi gitu Pak? Gitu. Ya, menurut saya ada bagusnya. Bagusnya bukan spekulasi sebenarnya, tapi bagusnya adalah sebenarnya kita mengantisipasi. Ya kan, kalau kita bisa lihat di depan tuh kelihatannya ada masalah nih, gitu ya. Sehingga kita harus pikirkan apa yang kita harus lakukan dan siapkan sekarang. Karena kalau kita cuman proyeksi-proyeksi aja, tapi nggak siap-siap, nanti pas resesinya benar-benaran datang, kalau ternyata apa yang kita duga tidak masalah ternyata jadi masalah, kan akhirnya kita nggak siap gitu kan. Jadi kalau menurut saya dari sisi itu sih, walaupun kemudian seolah-olah itu kemudian nanti dibawa ke ranah politik gitu kan atau yang lain-lain, tapi menurut saya semua orang termasuk kami di Bank Indonesia tuh sangat berhati-hati dan sangat siap-siap untuk segala kemungkinan. Jadi kalau kemungkinan buruk yang terjadi kita udah siap, tapi ternyata kalau misalnya kemungkinan buruknya nggak terjadi, jadi ya nggak apa-apa, malah lebih bagus gitu kan. Jadi ya, itu yang saya bilang. Jadi yang sekarang harus dilakukan adalah kembangin digitalisasi. Jadi makanya Bank Indonesia sekarang juga udah mulai ngomong-ngomong tentang central bank digital currency, misalnya gitu kan. Terus kita udah mulai banyak ngomong tentang digitalisasi. OJK juga mendorong kredit-kredit melalui fintech gitu ya. Tapi di sana sini ada masalah kan, banyak yang tanpa izin, banyak yang menipu masyarakat. Nah, itu harus cepat-cepat ditindak kayak gitu-gitu. Jadi kita mau dorong segala sesuatunya maju cepat, tapi jangan jadi kesempatan buat orang-orang jahat untuk menipu gitu kan. Nah, jadi otoritas juga harus siap-siap. Nah, jadi kalau saya bilang kalau orang mengantisipasi resesi, menurut saya sebenarnya bukan resesi yang diantisipasi, tapi adalah perkembangan yang terjadi yang mungkin agak sedikit negatif gitu. Ya, jadi gimana caranya kita siap-siap. Nah, mungkin kalau dari sisi kita, kalau mau saya tambahkan adalah ini justru kesempatan buat orang-orang yang punya
punya kelebihan, nggak punya masalah-masalah yang terkait dengan PHK atau masalah-masalah ekonomi, ya untuk mulai membantu mereka-mereka yang kekurangan, membantu mereka yang miskin, membantu mereka yang membutuhkan gitu ya. Ini adalah momen yang tepat untuk kita sebagai bangsa gitu ya, untuk melihat dan membantu mereka-mereka yang lemah gitu kan. Nah itu akan menjadi sesuatu yang kuat. Jadi kita nggak kemudian melihat kita punya masalah tapi yang kita pikirkan cuma diri kita sendiri. Jadi kita ngelihat masalah, tapi yang kita pikirkan ini adalah bangsa kita, bahkan dunia gitu ya. Bagaimana kita secara pribadi bisa membantu orang lain, tapi secara bangsa kita juga bisa mempersiapkan diri dengan baik dan membantu bangsa-bangsa yang lain kalau perlu gitu kan. Itu yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia di G20 kemarin. Jadi kita nggak mikirin diri sendiri, tapi mikirin dunia gitu kan. Boleh dibilang seperti itu. Mungkin gitu, Oke, Chania, Vali. iya Pak, pertanyaan tambahan karena saya rada kepo gitu Pak, pengen tahu kira-kira berarti apa namanya spekulasi resesi 2023 yang akan terjadi tahun depan tuh mempengaruhi pengambilan keputusan dan kebijakan negara-negara ya Pak, buat Oh Bapak? iya, iya dong. Kan kita mengantisipasi, kan kita semua bikin forecast, kita semua bikin eh, perhitungan-perhitungan apa yang terjadi di 2023 gitu kan. Dan itu tentunya bukan soal resesinya sih menurut saya. Karena resesi bisa terjadi bisa enggak. Bisa terjadi juga ini enggak resesi tapi rasanya rasa resesi gitu. Bisa jadi seperti itu. Eh, Ya pemerintah harus mulai pikirin di seluruh dunia, mereka akan mikirkan bagaimana caranya meningkatkan kegiatan ekonomi supaya perusahaan-perusahaan, korporasi-korporasi mulai berbisnis lagi, supaya yang PHK bisa di-hire kembali, supaya masyarakat tidak miskin gitu ya, mereka bisa punya penghasilan karena mereka bisa bekerja, dan itu semua itu kan berantai gitu ya. Kalau perusahaannya kolaps ya terjadi PHK. Kalau PHK masyarakatnya miskin kan gitu. Tapi kalau perusahaannya maju, dia bisa bertransaksi karena kondisi ekonominya baik, maka dia hire orang, maka banyak orang bisa bekerja sehingga kesejahteraan masyarakat bisa meningkat. Jadi itu kan sebenarnya nyambung-nyambung begitu ya. Itu yang pemerintah pikirkan secara keseluruhan. Baik Pak. Menarik banget ya Pak topik resesi 2003 ini. Sebenarnya mau apa? Mau ngobrolnya tuh masih banyak, cuman karena keterbatasan waktu mungkin Bapak juga ada acara lain dan baterai Bapak kan Ya. udah tidak ini ya Pak. Jadi terima kasih banyak Pak atas kesempatannya, terus atas ilmu dan informasinya yang sangat amat bermanfaat buat kita berdua dan juga mungkin Iya, buat teman-teman yang nanti nonton video ini karena video ini bakal diupload Pak di YouTube. Nanti Bapak kalau mau nonton silakan nanti kita kasih linknya. Gitu Pak. Oke, Oke deh. sebelumnya Ya, kita mau izin sesi foto dulu ya Pak buat kenang-kenangan dan juga buat dokumentasi. Boleh Pak? oke. Oke, silakan Vali. oke Pak, saya hitung ya Pak. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi Pak. 1, 2, 3. Oke, Oke, terima Oke kasih deh. oke. banyak Terima kasih Bapak. banyak Pak. Silakan Terima Pak. kasih. Iya, semoga Sukses bisa buat kalian ketemu berdua lagi. ya. Terima Iya, kasih banyak amin. Pak. Ya. Oke. Terima kasih Thank you. Pak. Iya Thank Pak. you.